Saya nih, Zainuddin nih, kalau mengharap masuk surga pakai amal yang saya kerjakan sendiri, roman-romannya tipis harapan. Sholat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu. Terus saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya aduh, makan buah khuldi dikeluarin dari surga. Kita dosa banyak, pengen masuk, kan kagak nyambung nih, nggak nyeklek. Untung Allah itu bukan Tuhan pendendam. Allah itu ramah dan penuh rahmah. Manusia, dosamu banyak, coba kau lihat rahmatku jauh lebih banyak. Manusia, dosamu besar, lihat ampunanku jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Sini manusia, sini. Itu yang bikin kita optimis. Allah ramah dan penuh rahmah. Beberapa nabi memang kaya tuh. Nabi Sulaiman, nabi kaya. Beli hewan, onta 300 ekor, kambing 1000. Dagingnya habis dibagiin fakir miskin. Onta 300, kambing 1000. Belum pernah kita dengar konglomerat kita korban sapi 300, belum. Atau juga kurus. Onta 300, kambing 1000 disembelih, dagingnya habis dibagiin fakir miskin. Malaikat memuji, manusia kagum. Bukan main Ibrahim ini, kaya berani. Kalau miskin berani, umum kepepet. Kaya berani, sekalinya beli hewan, onta 300, kambing 1000. Dikagumi malaikat, dipuji manusia, timbul sifat manusiawi beliau. Kalau onta 300, kambing 1000 mah kecil. Jangan onta, jangan kambing. Andai kata saya punya anak sekalipun, diperintahkan untuk disembelih, akan saya sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh keluar tuh ucapan. Kenapa? Waktu itu beliau belum punya anak, jadi ngomongnya enak. Tuh biasa bahasa kampanye. Saya mau potong ceritanya. Setelah punya anak bernama Ismail dari Siti Hajar, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah pandai usaha, sedang lucu-lucunya, anak sebiji mata wayang sedang lucu-lucunya, dalam tidurnya beliau melihat perintah turun, ya Ibrahim ufi binuzrika, Ibrahim bayar nazarmu. Nazar apa saya? Dulu ngomong apa, ingat enggak? Jangan onta, jangan kambing, anak pun akan saya sembelih. Laksanakan omonganmu, sembelih anakmu. Paginya dipikirin, ini semalam perintah Allah apa bisikan setan? Kalau bisikan setan jelas amat. Kalau perintah Allah kebangetan amat. Anak satu-satunya suruh potong, nenek-nenek kayak yang tuaan. Maaf nek, bercanda. Tiga malam berturut-turut turun perintah itu, yakinlah Ibrahim ini perintah Allah. Pagi-pagi, Hajar, saya bang. Ismail sudah mandi? Sudah bang. Kasih pakaian yang bagus. Mau dibawa ke mana bang? Mau dibawa ke mana bang? Kondangan. Berangkatlah anak dan bapak, dilepas pandangan mata sang ibu. Saat itu iblis repot. Kapan dan dimanapun saja, kalau ada orang mau taat, ada orang mau ibadah, iblis repot. Gila ini. Anak sendiri mau dipotong. Kalau orang tiap orang imannya begini, sepi nerakanya. Ini harus digagalkan ini. Harus digagalkan ini. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, mau kemana kamu? Ke Jabal Kurban, ke bukit. Mau ngapain? Nyembelih anak saya. Kenapa kau sembelih? Perintah Allah. Oh jangan.
Allah mah sentimen sama ente. Dia nggak pengen ente punya keturunan, makanya disuruh potong. Jangan, saya mah kasih tahu nih, kita kan CS. Ini kalau bahasa Qur'annya, wa inni lakum minan nasihin. Saya kasih saran yang bagus, jangan dilaksanakan. Ini perintah Allah, iblis. Gak ada urusan sama kamu. Minggir. Suami mantap, iblis mikir lagi. Lewat bininya nih kali ini. Bisa digagalin. Biasanya kan perempuan lebih tinggi perasaannya dari pikirannya. Nih, bisa nih digoda nih. Datang iblis kepada Siti Hajar. Hajar, kamu tahu mau dibawa kemana anakmu sama suamimu? Gak tahu, katanya mau kondangan. Kamu dibohongin, mana ada orang kondangan bawa tambang sama pisau. Anakmu mau disembelih. Lah kok tegel-tegel itu? Kok sampai hati nyembelih anaknya sendiri? Katanya perintah Tuhannya Allah. Perintah Allah, perintah Allah. Iblis, kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anakku Ismail, aku ibunya mau ikut disembelih. Gak ada urusan sama kamu. Minggir. Kata iblis, ini lebih gila dari lakinya nih. Malah mau ikut minta dipotong sekalian. Dikira perempuan imannya lemah, malah mantep. Suami mantep, istri mantep, tinggal satu harapannya. Lewat Ismail kecil nih. Namanya juga ABG nih. Anak baru gede nih. Gampang nih urusan nih. Datang iblis kepada Ismail. Ismail. Iya om. Namanya ABG. Ya? Om iblis. Kamu tahu mau dibawa kemana sama bapakmu? Gak tahu. Kamu mau disembelih? Disembelih. Kok sampai hati bapak nyembelih saya? Katanya perintah Allah, Tuhanmu itu. Perintah Allah. Kalau perintah Allah itu, iblis, zahir batin saya siap, zahir batin saya ikhlas. Gak ada urusan sama kamu, iblis. Minggir. Iblis mau ngomong lagi, Ismail kecil ngambil kerikil. Idhab ya la'in. Pergi laknat, terkutuk kamu. Itu yang disimbolkan ngelontar tuh, ya Ji ya. Itu simbol permusuhan abadi manusia sama iblis. Di Mina iblis kita sambitin, sampai pancoran tetap kita musuhin. Ini kan jamaah haji kita disuruh doang gembos banget ngelontarnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, joger. Gak ada kerikil, sendal, duar. Ngelontar setan. Selesai haji, selesai pulang ke tanah air, pulang sampai di Jakarta ditemenin lagi setan. Tuh setan nyengir dong, lu kemarin nyambitin gua bohong-bohongan lo. Sekarang berteman lagi. Simbol permusuhan abadi manusia dengan iblis. Perintah dilaksanakan, Ismail diganti seekor kambing kibas, dan baru karunia lagi seorang putra yang bernama Ishak. Artinya apa? Nggak pernah rugi orang yang mau berkorban. Biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangan sentuh makanan, jangan ambil minuman. Sabar. Betul? Ada waktunya. Lalu lintas itu macet karena kendaraan besar tidak mau ngalah, kendaraan kecil tidak tahu diri. Betul? Antrian di pasar kacau karena yang sudah dapat nggak mau minggir, yang di belakang dorong-dorong. Dimanapun antrian kacau, Bung. Kalau yang sudah dapat mau dapat lagi, yang nunggu kelamaan, akhirnya dorong-dorongan, kacaulah kehidupan sosial. Puasa melatih kita sabar. Karena sebagai bangsa kita punya latar belakang sejarah. Kita ini bangsa yang ditempa oleh segala macam kesulitan. Kita 350 tahun dijajah Belanda, sulit. Setelah merdeka, kita dirongrong oleh berbagai macam pemberontakan, susah. Lalu PKI berontak, susah lagi. Lalu berdiri Orde Baru, lama-lama susah lagi. Orde Baru selesai, muncul reformasi, masih susah juga. Kita bangsa yang ditempa oleh kesulitan, bangsa yang tahan bantingan, bukan bangsa yang cengeng.
Karena itu mari kita menjadi diri kita. Kita akan gagal kalau kita mau jadi orang lain. Kita akan gagal kalau kita hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jadilah kita diri kita sendiri. Sabar, ulet, dan tahan uji. Inilah kurikulum pertama dari pelaksanaan ibadah puasa. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Wa qudatuhum kal kilab. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qudatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu. Anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu. Biar yang datang tamu, kalau nggak bawa apa-apa, pasti digonggong. Biar yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Pokoknya siapa yang memberi saya daging, itulah majikan saya.